Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Enza, gimana kabarnya hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan dan terus berbahagia, tentunya semangat di hari Jumat yang cerah ini. Nah, hari ini kita adalah podcast perdana nih di tahun 2024. Kita udah kedatangan tamu keren-keren banget yang berbangga deh jadi semansa karena didatangin sekolah-sekolah keren dari kota Balikpapan. Yuk kita kenalan dengan tamu-tamu spesial kita dari kota Balikpapan. Pertama kita sambut dulu Ibu Ririn Faidayati dari SMA Negeri 2 Balikpapan. Boleh Bu menyapa para pendengar dan penonton kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA 2 Balikpapan. Be religious, be smart, and have fun. Wah, keren banget ya. Punya moto yang keren banget. Ya, kita akan lanjutkan ke tamu kedua kita yang juga spesial pagi ini. Ada Bapak nih yang paling cakep sendiri di sini ya. Pak, boleh sapa dulu penonton kita dan perkenalkan namanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Budianto dari SMA Negeri 9 Balikpapan. Beriman, berkarakter, berprestasi. Wah, cakep. 3 kuncinya, beriman, berkarakter, berprestasi. Cakep. Kita juga didampingi sama Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bontang sebagai tuan rumah dong, yang keren banget, yang banyak banget prestasinya, yang juga sudah menghadiahkan podcast buat semansa di sini. Kita sambut Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bontang. Boleh Bu disapa-sapa? Hai, Assalamualaikum. Saya Sumaria SMA 1 ya. SMA 1 berkarakter, berprestasi, menguasai iptek dan berbudaya lingkungan. Wah, nggak kalah keren juga ya. Jargonnya setiap sekolah tuh kayak punya jargon sendiri-sendiri yang tentunya yang utama itu karakternya harus keren, terus harus juga berprestasi, harus juga mandiri, berkepribadian, kemudian menguasai iptek dan juga berbudaya lingkungan. Tema kita pagi ini keren banget sebenarnya teman-teman, karena kita mengusung menuju sekolah adiwiyata mandiri. Dan tema kita hari ini adalah gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Kita akan menggali banyak banget terkait tema ini yang juga teman-teman perlu tahu sebagai informasi apa aja sih program-program keren yang mesti didesain oleh 3 kepala sekolah yang keren ini. Tapi sebelum itu kita akan bareng-bareng dengerin jargonnya podcast. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya akan sebut podcast Mansa, kita bareng-bareng untuk nyebutin. Oke, podcast Mansa. Study now, be proud and later. Yeay. Oke, kita akan mulai santai nih. Di depannya Ibu dan Bapak ada minuman nih pagi ini sebagai pelengkap santai kita. Boleh nanti sambil diseruput gitu sambil nyantai. Pertanyaannya juga agak-agak santai nih sebenarnya. Yang pertama, tentunya kita bicara tentang sekolah adiwiyata ya. Dan pernah nggak sih sekolah Ibu dan Bapak mendapatkan penghargaan adiwiyata nasional? Kalau itu pernah, tahun berapa? Terus sekalian diceritain gimana sih perasaannya waktu itu gitu. Kita mulai dari tamu kita dulu ya, dari Ibu Ririn. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Pengalaman menerima adiwiyata nasional oleh SMA 2 Balikpapan itu tahun 2023 di baru gedung Wana Bakti Manggala Wana Bakti Jakarta. Saat itu Oktober ya. bersama dengan Ibu Sumaria. Jadi perasaannya senang sekali, bahagia sekali. Bulan Oktober Mbak Rin ya. Bulan Oktober ya. baru-baru. Alhamdulillah. Senang. Senang banget. Iya. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Kalau pengalaman saya, kebetulan SK saya kan September 2023. Alhamdulillah SMA 9 sudah menyandang adiwiyata nasional. Insya Allah ini akan berusaha menyandang adiwiyata mandiri.
Sesuai topik kita ya, menuju sekolah Adiwiyata Adiwiyata Mandiri. Mandiri. Keren Jadi banget bertiga ya. nih sama-sama menuju Adiwiyata Mandiri. Betul. Kalau sama-sama Pak Agus bertiga. ini tahun ini mau ke Mandirinya, Kalau kalau kami kami tahun berdua depan. tahun Iya. depan. Oh, Karena nggak gitu. boleh Ya. langsung. Oh, nggak gitu. boleh langsung. Boleh ceritain juga Bu Sumaria tahun berapa memperolehnya? Sama, Sama. seperti yang disampaikan Bu Ririn tadi, kita sama-sama di bulan Oktober tahun 2023 ya Mbak Ririn. Ya. Fresh Iya, banget ya, jadi, baru aja. Terus kita perlu untuk ke sana perlu banyak Prepare, persiapan ya. Nah, karena kita perlu banget banyak persiapan, perlu dong kita gali ya, Ya. teman-teman ENSA, apa aja sih persiapannya? Tentunya pasti ada program-program keren di dalamnya. Nah, teman-teman juga tidak lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel kita di Semansa Bontang. Teman-teman juga boleh di sini nanti mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh admin terkait dengan topik kita hari ini, yaitu menuju sekolah Adiwiyata Mandiri. Nah, lanjut Share nih yang juga kedua. dong. Ya banget, Iya, ya jangan banget like di aja, share. di-share Like, juga. comment, share, Iya. subscribe jangan lupa ya kan? Oh iya. Oke, pertanyaan yang kedua karena tadi ada rencana gitu ya, preparing yang penting banget. Jadi rencana aksinya apa nih yang paling diutamakan gitu? Kita mulai dari Bapak dulu ya, karena Bapaknya tahun ini, sedangkan Ibu berdua tahun depan, depan. bener nggak? Bisa Kita mulai dari ngikutin ya, Bapak. bisa ngikutin. Nah dari gitu. Pak Agus. Iya. Iya. Kan kita adik. Iya Dalam gitu. hal Padahal ini adiwiyatanya adik, ya. yang adik sini. Ini. Silakan Pak. Baik, SMA 9 Adiwiyata tingkat nasional itu tahun 2021 persiapan yang sudah kami siapkan. Kebetulan SMA Negeri 9 kan dekat dengan KRB. Apa itu Pak? Kebun Raya Balikpapan. Oh, Kebun Raya sama Kami KRB. menggandeng Balikpapan. pihak KRB untuk melaksanakan pembelajaran di KRB. Oh. Jadi setiap hari Jumat 2 kelas anak kami itu dalam 1 semester harus belajar di KRB. Oh. 8 jam. Ah. Sehingga dalam 1 semester tuh 16 jam harus belajar. Harus belajar. Yang unik dengan sekolah yang lain, di SMA Negeri 9 Balikpapan itu kalau belajarnya di KRB itu tidak belajar matematika, Oh, tidak belajar apa nih yang bahasa dipelajari Inggris. nih? Yang dipelajari adalah full lingkungan. Oh. Bagaimana kita mengenal pohon, bagaimana kita mengelompokkan atau spesifikasi pohon, bagaimana kita memelihara pohon sampai merawat pohon. Oh, itu Ini edukasinya. full dari petugas KRB. Jadi bukan dari guru SMA Negeri 9 enggak. Oh, Kami begitu. dari pihak sekolah nantinya tinggal semacam tagihan. Oh, Tagihannya tagihan. berupa penilaian-penilaian yang sudah diberikan oleh pihak KRB. Tagihan ini ditujukan kepada murid ya. Ya, Ah. jadi nanti misalkan pada akhir nanti ada tes, kita kasih katakan 5 daun. Nanti siswa disuruh menunjuk mana daun bangkire, mana daun meranti, harus bisa. Oh, udah Gitu. jalan ini Pak ya. Alhamdulillah sudah jalan di semester kedua. Semester tahun pelajaran 2023 2024 Iya. Januari ini dong Iya. ya. Wah, rencana aksinya keren banget. Boleh Pak ya saya simpulin, jadi rencananya aksinya itu dibawalah murid-muridnya ini ke tempat belajar khusus yang disebut sebagai KRB. Apa Pak? Kebun Raya Balikpapan. Iya. Wah, itu salah satu aset yang ada di lingkungan sekitar Betul, yang iya. dimanfaatin untuk sebuah rencana aksi keren. Iya. Mempersiapkan Adiwiyata Mandiri. Keren banget Pak. Oke, kita dengerin juga nih rencana aksi dari SMA 2 Balikpapan. Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi aksi yang harus kita pahamkan kepada para siswa adalah kecintaan terhadap lingkungan. Mindset seluruh siswa dan guru serta karyawan itu harus ada mencintai lingkungan. Setelah menumbuhkan mindset mencintai lingkungan, tentu gerakan yang dikerjakan ini tidak berupa paksaan, tetapi ikhlas dari hati yang terdalam. Oke. Kami mengajak para siswa secara rutin tiap hari Jumat siang Jumat itu siang. untuk mengelola sampah yang ada di sekolah, memilahnya mana yang sampah organik, yang anorganik,
Kemudian kami mengelola sampah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat. Oke. Tidak hanya itu saja, kami juga mengajak siswa menanam, tempo hari menanam ketela. Di sekolah, di Ya, lingkungan di sekolah. di polybag. Ah. Kemudian panen, kemudian Panen. kita bikin donat dari ketela itu. Oh, ada kebunnya berarti gitu? Kebunnya polybag. Oh, Jadi karena polybag. tanahnya minim sehingga kita memanfaatkan polybag itu, kita isi tanah subur, kemudian kita tanam ada ketela, kemudian ada lombok ya, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada tomat, ada pare, Wah, dan sayur-sayur. kebahagiaan anak-anak itu melihat buahnya tumbuh di situ ya. Sekalipun berbuah memang gitu ya. penanaman pertama itu tidak bisa langsung banyak panennya, tetapi ketika dia tumbuh perkembangannya itu menunjukkan mereka itu berminat sekali terhadap lini kehidupan di situ. Mereka relate videokan. ya. Jadi secara IT mereka belajar memvideokan kejadian tumbuhnya sebuah tanaman gitu. sampai proses menghasilkan buah. Setiap Jumat Iya, tuh ya. itu baru 2 gerakan. Gerakan yang ketiga, kami mengajak anak-anak untuk memantau apakah saluran-saluran air di sekolah kami ini sanitasi. ada hambatan, ada genangan atau tidak. Kemudian menanyakan kepada anak-anak kira-kira supaya lancar bagaimana solusinya. Jadi terintegrasi di dalam mata pelajaran, mengatasi genangan-genangan yang ada di sekolah itu dalam bentuk diskusi-diskusi kecil di kelas-kelas supaya mereka paham bahwa itu juga sebuah bencana kalau ada jentik yang menggenang di situ nanti akan menimbulkan penyakit yang Jadi ada lain. langkah preventifnya gitu. Iya. Itu di Kemudian mapel apa Bu integrasinya? integrasinya yang bisa, mapel yang bisa, tidak kita paksakan. Tidak dipaksakan. Boleh sosiologi karena itu habitat ya kehidupan bersosialisasi Bersosial, dengan lingkungan sekitar. Kalau ada orang yang tidak peduli dengan kebersihan sanitasinya, apa yang terjadi? Dari segi ekonomi bisa kita bahas, dari segi biologi bisa, dari dari penjaskes bisa. Jadi tergantung mapelnya tidak kita paksakan. Oh, tidak dipaksakan. Tapi paling tidak seluruh mata pelajaran itu terintegrasi dengan lingkungan terintegrasi. hidup. Ah. Ya mau 1 RPP, mau 2 modul ajar tidak masalah. Tidak masalah. Karena kami punya 2 kurikulum tahun ini kan. Oh iya, benar ada kurikulum banget. 13, ada kurikulum Merdeka. Kita Kelas berapa Bu yang kurikulum merdekanya? yang kurikulum merdekanya kelas 10 11. Oh, udah 10, Ya, fase 11-nya. fase Sama. R. Sama ya? Ya, sama. Nah, masih Iya. ada satu lagi gerakan. Oh, ada lagi ya, gerakan apa Bu namanya? gerakan keluar sekolah. Oh, keluar sekolah. ini ke area-area yang memerlukan penanaman bersama, Oh, seperti ke arah tanaman mangrove ya, kita menanam pohon-pohon mangrove, atau kita ke daerah-daerah yang gersang di sekitar area Islamic Center itu pohonnya masih kurang. Jadi anak-anak mencari bibit, Mencari minta, bibit. biasanya minta ini ke dinas Pertanian. Dinas Pertanian, ya, ya. provinsi. Kemudian dikasih bibitnya dan kita tanam. kita Ini tanam. program keluar, Program keluar. Iya, kalau itu program- satu semester satu kali. fleksibel. Oh, fleksibel. Iya, fleksibel. Oke. Itu Jadi ada yang ke dalam, ada yang keluar. ada yang ke dalam. Dan terakhir aksi kami itu mengajak mereka membuat inovasi. Kebetulan hujan itu iya. tidak bisa diprediksi di Balikpapan. Iya, Kadang benar-benar. nggak hujan. Sama nih di Bontang juga. Ya, iklimnya mirip. Oke. Iya. Jadi kalau hujan apa yang harus dilakukan dengan area atap yang luar biasa luas? Akhirnya kita tampunglah air hujan itu dengan tandon-tandon. nampung air Airnya hujan. dipakai untuk menyiram tanaman. Kalau nggak pas hujan, bermanfaat sekali tandon air hujan ini. Jadi ini Ya. rencana aksi unggulan ya Bu Ya, di SMA unggulan, Negeri ya. 2. Ditambah- Ini udah jalan mulai kapan ya? 2 tahun terakhir. Oh, 2 tahun terakhir. Ya, masih Terus ditambah dibiasakan. lagi penemuan dari guru fisika itu menyiram tanaman pakai alat. Jadi nanti dia memutar 360 derajat menyiram tanaman sendiri tanpa Otomatis? dikomando ya, otomatis. Otomatis. Ya, jadi kita menggalakkan inovasi di bidang sains bagaimana mengelola anak-anak ini dengan menggunakan solar cell. Solar cell Iya, ya, itu tenaga sih. surya.
Ya, tenaga surya. Oke, Luar biasa luar ya. biasa sekali. Saya tuh sampai bingung ngerangkumnya gitu ya. Banyak banget gitu gerakan aksinya. Dan nggak usah dirangkum kayaknya, mereka udah bisa dirangkum. Iya, teman-teman pasti udah denger dong ya. Jadi apa aja yang menjadi rencana aksi dari Kepala SMA 2 Balikpapan yang poinnya adalah membangun konsep mindset terlebih dahulu, kemudian membangun pembiasaan di sekolahnya, dan kemudian berbudaya lingkungan. Dan gak cuma itu, mereka juga aksi di dalam sekolahnya juga keluar sekolahnya. Keren banget. Kita juga mau dengerin dong dari tuan rumah nih. Gimana nih rencana aksinya Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bontang? Silakan Ibu. Ya, bukan hanya rencana tapi sudah sambil aksi. dilaksanakan. Ya, rencana yang ke depan ya karena kita sudah di nasional menuju mandiri, maka yang wajib adalah punya sekolah binaan. Gitu. Jadi minimal ada 2 sekolah binaan. Nah, ini yang sedang kita sounding, kita kebetulan seperti SMA 3 Bontang itu berkenan menjadi sekolah binaan. Menjadi sekolah binaan. Itu yang pertama. Tapi kita juga membangun kerjasama melalui MOU ya, kayak dengan TNK, dengan DLH. Nah ini juga. Dari yang terkait, termasuk Dinas Perikanan, itu juga kita mengadakan MOU gitu. Jadi kegiatan-kegiatan MOU ini, apalagi kita menjadi anak binaan dari PT Badak ya, jadi dijalin dengan kerjasama dengan MOU, jalinan kerjasama kita menjadi pembina, menjadi sekolah binaan. Nah dari berbagai instansi yang disebutkan tadi, kita selalu dirangkul untuk kegiatan-kegiatan yang terkait sekolah lingkungan, peduli dan berbudaya lingkungan. Ya kayak tadi nanam mangrove atau nanam pohon. Kita diajak gitu ya. Iya, diajak bersama-sama. Bersih pantai gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang mendukung kita selalu dilibatkan. Yaitu dengan cara kita asalkan mau membuat kerjasama sih gitu. Itu seperti yang Bu Ririn katakan tadi, kalau air hujan ya ditampung, di SMA 1 juga ditampung. Pemanfaatan air hujannya. Ya, ini yang sedang kami upayakan. Jadi seperti yang anak-anak Adiwiyata juga sudah berkunjung ya di Tihi. Jadi mereka belajar bagaimana memanfaatkan air hujan menjadi air minum gitu. Jadi kemarin sudah pada belajar, dan insya Allah dan alhamdulillahnya kita kan dapat bantuan dari DLH ya, begitu juara nasional kita dikasih uang 20 juta. Nah, uang inilah yang rencana akan kita dipergunakan untuk mengubah air hujan gitu yang asam tadi tapi bisa diminum. Nah, ini yang upaya kreatif yang akan dilakukan untuk anak-anak. Keren banget itu ya. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya untuk SMA 2. Tapi juga akan membangun ini yang penting juga, dianggap penting ya. Karena anak-anak ini kan nggak bisa lepas dari minum aqua ya, minum dari botol aqua. Nah ini kami ingin kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri ya, yang sudah punya bank terkait ini botol-botol bekas aqua tadi. Nah ini kita mau berkunjung ke sana untuk menjalin kerjasama. Seperti daur ulang itu Bu ya? Bukan daur ulang Pak, jadi yang mereka yang akan mengelola. Kita seperti menabung. Jadi kalau ada botol kita masukkan di tabungan, di banknya itu gitu. Nanti diambil dari sana yang akan mengelola. Jadi tidak dibuang sia-sia gitu kan. Jadi boleh membawa itu kalau ada bank sampah, jadi tetap dimanfaatkan. Itu sih. Tapi kalau di sekolah seperti tanaman-tanaman yang sudah di barcode, kalau kami di barcode Bu Ririn di sini ya, jadi bunga apa aja semuanya itu di barcode. Jadi biar anak-anak nggak hanya sekedar tahu itu, ini namanya tabebuya, ini namanya bougainville dan sebagainya. Tapi manfaatnya, asalnya dari mana dan sebagainya, kalau kita barcode itu tahu semuanya gitu, termasuk jadi, langsung ke manfaat. Benar, jadi lingkungan tanaman, kayak literasi ya langsung. Jadi bukan hanya kita nempelin nama aja di bunga-bunga itu sekedar tahu, tapi bunga itu asalnya dari mana dan sebagainya, sejarah terkait bunganya itu ada di barcode itu ada di barcode. Kita juga manfaatin teknologi ya. Dan banyak lagi, cuman kan kita waktunya terbatas ya, nggak bisa cerita semua.
Nggak bisa cerita. Iya. Tapi dapat kok poinnya bahwa SMA 1 Bontang ke depannya mau mengembangkan sekolah binaan gitu ya. Artinya di dalam budaya itu udah kebentuk, sekarang tinggal membina luar. sekolah-sekolah lain yang ada di luar. Ih, keren banget sih. Oke, teman-teman, kita lanjutin kan pertanyaan berikutnya dari masih terkait Adiwiyata ya. Nah, tadi kan udah kita bicara rencana aksi, ada yang udah dijalanin mulai semester 2, ada yang udah dijalanin lama, terus perlu di penguatan dan seterusnya. Yang sebenarnya jadi program unggulan itu apa? Kita sekarang mulai dari tuan rumah ya, gantian. Boleh Iya. diminum dulu Oke, airnya ya, iya. supaya kita Terima lebih kasih. santai gitu ya. Iya. Kita seruput-seruput dulu lah ya. Program Baik. unggulan ya. terkait- Ya, program unggulan dulu apa Jadi sih? kita nih bangunan ini sudah dibangunkan oleh pemerintah langsung udah siap pakai gitu. Jadi dulu dibongkar Pak multi-use semuanya. Jadi kemudian jadi drainase di SMA 1 udah tertata rapi. Udah di set up. Cuma ada yang parit mati gitu. Nah, di parit mati ini itu yang kita manfaatkan sebagai budidaya ikan. Jadi kita punya lele, punya gurami, punya ikan nila yang ada di parit mati itu gitu. Jadi itulah yang kita manfaatkan. Jadi di situ kita bisa dapat uang kalau kita Bisa jual buat makan-makan. gitu, bisa buat makan-makan yang rutinitas kita makan-makan ikan itu ya. Iya. Itu dari parit mati yang kita manfaatkan untuk budidaya ikan. Kemudian yang menarik lagi Bu Ririn, Pak Agus ya, kita ini memanfaatkan jelantah Pak. Bapak tahu kan jelantah Iya. minyak yang udah Jelantah, nggak kepakai, yang udah berkali-kali. Nah ini anak-anak SMA 1 memanfaatkan jelantah itu menjadi sabun Pak. Jadi sabun suci. Tadi Olahnya mungkin jadi sabun. bisa dilihat di bawah tadi ya Pak ya. Jadi ada itu tuh. contohnya. Displaynya ada. Contohnya. Terus ada, jadi selain sabun itu juga mereka memberikan aroma. Ada mau aroma apa sabun ini biar harum gitu ya. Benar. Padahal kita bayangin ya, itu jelantah menjadi minyak. Kok bisa? Padahal kalau kita lihat jelantah itu kan sangat berminyak ya di ini. Kok bisa menjadi sabun ya gitu. Nah, nanti bisa belajar deh sama anak-anak SMA 1 ya. Jadi itu ada yang produk ya. ada produk. Jadi ini untuk pencuci penghilang noda. Jadi begitu mudah karena ada soda api, bahan baku dari pembuatan Sabun itu tadi. sabun itu dari jelantah. Ada 2 tadi. program unggulan nih. Program unggulan minyak jelantah, terus sama yang Banyak keren banget lagi, ya. satu lagi Satu ya. lagi, Di sini sudah membudaya sampahku tanggung jawabku gitu. Jadi benar-benar. semua orang udah punya tanggung jawab, Terhadap mau makan ya piringnya dicuci sendiri ya. Kita kan benar udah banget. terbiasa kayak Udah gitu. terbiasa kayak gitu. Terus membuang sampah pada tempatnya, bukan Sudah dipilah. membuang sampah bukan pada tempat sampah tapi pada tempatnya. Artinya sudah langsung dipilah. Ini sudah menjadi budaya. Karena di SMA 1 itu tempat sampahku adalah tanggung jawabku, maka di sini sangat minim sampah. Jadi di kantinnya pun kami harus membuat program kerjasama yang tidak boleh ada sampah-sampah. Jadi piring, gelas, minuman. Jadi plastik-plastik sudah nggak ada. Nggak Maka di ada, sini Pak. sangat minim dengan adanya sampahku tanggung jawabku Sampahku tadi. tanggung jawab. Ada 3 program unggulan di Semansa. Yang pertama ada pemanfaatan drainase terutama parit mati ya. Parit mati itu maksudnya yang nggak jalan gitu. Jadi Nggak ada salurannya nggak ada lagi. salurannya, jadi dimanfaatkan buat kolam ikan lele dan gurami. 1. Yang kedua itu ada program bikin sabun dari minyak jelantah. Dan yang ketiga ada program namanya sampahku tanggung jawabku, di mana ini adalah sangat akan mengubah mindset anak-anak SMA 1. Keren. Kita dengerin juga. Dapat apresiasi Bu, mantap. Kita dengerin sekarang dari Ibu SMA 2 Balikpapan apa program unggulannya untuk Adiwiyata. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. SMA 2 Balikpapan berfokus kepada perubahan mindset. Siswa kelas 10 datang selalu setiap tahun, sehingga perlu kita kenalkan juga
bagaimana mindset tentang sekolah kita yang cinta lingkungan. Oleh sebab itu kita menjadwal kegiatan podcast itu setiap Selasa dan Jumat. Untuk edukasi. Untuk edukasi, mereka bisa tayang ulang, setel ulang, sehingga kalau dilihat YouTube SMA 2, podcast SMA 2 Balikpapan itu banyak sekali terkait dengan Green Generation, memberikan edukasi kepada teman-temannya program cinta lingkungan. Ini bisa Gitu. ditiru nih Bu, teman-teman Anak-anak ya, Tayangnya podcastnya Selasa dan ditiru ya. Jumat. Ya, semuanya yang kelola adalah anak-anak. Ada Instagramnya. ada sama nih, kita juga ada Instagramnya. Instagramnya. Nanti cek sehingga di mereka sini. bisa cek lagi itu apa sih tayangan hari Selasa kemarin atau apa tayangan hari Jumat kemarin. Kemudian yang kedua, kita juga punya program unggulan melaksanakan kegiatan basar konsisten setahun 2 kali. Produk-produk di dalam basar itu adalah produk-produk, salah satunya adalah cinta lingkungan seperti tanam lombok, panen, jual. Siapa yang beli? Yang beli adalah orang-orang SMA 2 dan tamu-tamu yang diundang pada saat itu, termasuk dukungan orang tua murid. Jadi pernah kami melaksanakan basar itu karena tidak menggunakan uang tapi kupon, sehingga terdeteksi sirkulasi penjualan itu mencapai tembus 80 juta. Wow, keren luar biasa banget. jualannya. Lahan anak-anak seberapa itu. besar tuh? Itu macam-macam yang Macam-macam. dijual, iya, termasuk Wow. lukisan yang bertemakan lingkungan, termasuk artinya hasta berbagai karya, produk gitu. Iya, yang bertemakan lingkungan. Dan program unggulan yang ketiga adalah konsisten, ini sudah tahun kelima, menulis buku sebagiannya tentang lingkungan. Jadi kami selalu gurunya atau terbitkan. muridnya? Muridnya, yang gurunya, kepala sekolahnya menulis untuk cetak, naik cetak ya. Ini nih yang juga bisa ya. ditiru ya, itu yang bener kita, banget. kita upayakan Karya tulis. continue ya. Jadi kegiatan kita ini tidak hanya 1-2 hari, tetapi itu berkesinambungan, berkelanjutan, mengajak seluruh warga sekolah. Ini loh edisi 1, ini loh edisi 2, sehingga mereka tertantang edisi berikutnya harus lebih baik Punya lagi buku juga. dari yang sudah. Insya Allah tahun ini kami terbitkan 24 buku. Wow, itu per kelas, individu atau karya individu atau gimana? Ada yang kumpulan, ada kompilasi, yang perorangan, ada perorangan. ya, seperti itu, kolaborasi. Keren banget. Kayaknya ini boleh kita coba ya di SMA 1 sebagai program unggulan juga. Ada 3 tadi ya. Ada 3 Bu program unggulan. Yang pertama itu adalah mengubah mindset untuk Cinta lingkungan melalui podcast. Edukasinya melalui podcast. Yang kedua tentang itu tadi ya, jual produk. Basar rutin. Itu. Dan yang ketiga, ketiga terakhir buku. tulis menulis, karya tulis. Bener nih Bu, kata Kut kalau kita mau dikenang oleh sejarah kita harus menulis. Siap. Keren. Jadi Ibu sudah menuliskan sejarah ya. Keren banget, kayak itu budaya yang keren banget. Pak, silakan Pak ceritakan program unggulan apa sih di SMA 9 Balikpapan. Silakan Pak. Untuk program di SMA Negeri 9 itu sebenarnya ada 3 sesuai dengan jargonnya. Beriman, berkarakter, berprestasi. Nah, terkait dengan adiwi atau mandiri, itu kan tidak terlepas daripada lingkungan, yaitu berkarakter lingkungan. Kami sudah mencoba membuat selain menggunakan limbah air wudhu anak-anak sholat yang di masjid, kemudian air hujan dan lain sebagainya sudah kita laksanakan. Tapi yang utama yang terkait dengan karakter terutama lingkungan yang baru ini kita rilis, yaitu kita membuat laboratorium mini. Botanical atau botanical garden. Dan itu adalah mini KRB. Jadi ada pohon-pohon yang sudah kering di KRB, nanti kita simpan di mini botanical, kemudian kita kasih barcode. Jadi siapapun nanti hadir di SMA Negeri 9, tinggal scan aja barcode dan di situ akan muncul nama latinnya, deskripsi semuanya lengkap. Deskripsi lengkapnya. Kemudian mini botanical garden. Nah, lab. Ya, lab. Yang tidak kalah penting, kami ini sudah merilis dengan pemanfaatkan limbah yang biasanya karena kami di posisi pinggir, biasanya limbah-limbah industri
rumah tangga. Kami mengolah dengan yang sekarang sudah terkenal itu menggunakan ekoenzim atau membuat ekoenzim. Ekoenzim. Dan alhamdulillah ini Sama sudah berarti jalan ya. dan insya Allah nanti setelah Lebaran di bulan Mei kami akan sosialisasi dengan RT lingkungan sekitar. Jadi kami akan mensosialisasikan pemanfaatan serta pembuatan ekoenzim. Ekoenzim. Jadi yang, ada rumah produksinya nih di ada sekolah. dari Eskul Science Club. Science Jadi, Club ya, itu sains ya, bukan ya, di Go Green malahan. Bukan, desain klubnya. Desain. Bener sih, bener. Kebetulan sudah membuat ekoenzim dan alhamdulillah nanti sekitar 3 bulan lagi berarti bulan 2, 3, 4 bulan 5 panen. Iya benar Pak, 3 bulan. Iya. Karena Nah, saya setelah juga membuat. Pak praktisi bukan praktisi sih, ikut jadi volunteer Betul. untuk ekoenzim. Nah, setelah Dibantu. panen, anak-anak kan sudah mempraktekkan, kemudian baru nanti kita tularkan ke RT sekitar. Nah, jadi yang utama dalam penanaman pembelajaran di KRB itu menanamkan kepada generasi muda kita untuk mencintai lingkungan. Jangan sampai kita itu dari perkembangan teknologi sehingga mengabaikan lingkungan yang ada. Padahal kehidupan kita itu tidak terlepas daripada lingkungan. Paling tidak bisa merawat di lingkungannya sendiri. Itu harapan kami. Semoga apa yang kita capai, apa yang kita programkan nanti bisa berkesan kepada putra-putri kami, peserta didik yang nanti manfaatnya bukan sekarang, tapi nanti Bener banget. nanti akan baru kita lasting. rasakan. Bener, Itu bener. aja. Terima kasih dari Terima saya. kasih Pak Agus. Jadi ada 3 program unggulan dari Ibu Kepala SMA 1, 3 program unggulan. Ibunya juga 3 program. Nggak mau, nggak. Speechless saya, speechless. Karena ada 3 program yang masing-masing tuh keren banget, yang masing-masing tuh punya keunikannya gitu ya, dan bisa saling belajar untuk saling melengkapi. Oke teman-teman, sahabat Ensa, kita udah gali tadi tentang rencana aksi kerennya untuk menuju sekolah adiwiyata mandiri, juga sudah gali tentang program unggulannya. Sekarang kita akan mendengarkan harapan-harapannya. Apa sih harapan kedepannya dari program yang udah disusun, dilaksanakan, dan kemudian meskipun mungkin saya nggak sempat menggali kendalanya ya, tapi mungkin bisa diselipkan kendala singkat sekaligus harapan. Boleh kita mulai dari Bapak dulu ya. Kita Baik. sweet lagi. Iya. Pak, Jadi silakan, harapan Pak. yang utama dengan adanya adiwiyata mandiri ini sekali lagi menanamkan kepada peserta didik untuk mencintai lingkungan. This is the Jangan first time. sampai lingkungan yang sudah ada ini kita abaikan. Karena tanpa adanya lingkungan yang jelas tidak ada kehidupan. Nah, Benar Bang. apa salahnya kalau kita mulai tanamkan sejak dini, Sejak dini. sehingga nanti akan menuai hasilnya di kemudian hari. Harapannya itu Pak ya. Jadi nggak cuma buat keluarga di Iya. SMA 9 Balikpapan, jadi semua generasi muda-muda milenial juga perlu banget untuk terus mencintai lingkungan, mengedukasi diri tentang lingkungan supaya lingkungan kita terus lestari. Betul. Yang kedua, harapan dari Ibu Ririn. Silakan Ibu Ririn. Terima kasih. Jadi kalau bicara kendala itu kan banyak ya. Ada dong. Banyak ada. Nah, itu lupakan ada kendalanya. Semangat maju terus. Bener. Kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus itu sulit. Istilahnya namanya adalah istiqomah. Kita ingin membagi peran bahwa apa yang kita lakukan itu berkelanjutan. Oke. Terus-menerus. Kita ingin menyajikan visi lingkungan, cinta lingkungan itu kepada seluruh generasi. Mulai dari bawah sampai ke atas, dan ini perlu dukungan publik, tidak hanya di unsur-unsur sekolah tetapi juga masyarakat mendukung kegiatan kami. Ayo kita ciptakan bumi yang nyaman untuk warisan cucu-cucu kita kelak. Salam adiwiyata. Mantap. Sama nih, kalau ditarik benang merahnya sama pesannya ya. Gimana kita mencintai, harapannya sama. Gimana kita mencintai bumi kita ini sebagai tempat tinggal kita yang nyaman ya. Kita dengerin juga harapan dari Ibu Sumaria. Silakan Ibu. Sama sih intinya. Jadi pembiasaan anak-anak mencintai lingkungan itu ya. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, akhirnya membudaya gitu. Jadi saya paling sedih sekali jika ada pada saat perjalanan gitu ya. Kemudian ada kita
berkendara di jalan. Nah tiba-tiba ada dari mobil itu langsung buang sampah yang botol. Nah ini sedih sekali. Nah inilah perlu penekanan, perlu edukasi terhadap masyarakat, juga anak-anak, pembiasaan dalam menjaga lingkungan, gitu ya. Karena kalau kita sudah terbiasa, sudah membudaya, nah lingkungan kita itu akan terpelihara dan insya Allah juga terhindar dari bencana. Amin. Gitu. Karena lingkungan yang sehat itu adalah sumber dari kesehatan kita. Benar banget. Gitu. Sumber kesehatan dan tentunya sumber kebahagiaan ya buat kita. Benar banget. Itu yang jadi dibudayakan dan dilestarikan. Bener banget. Wah, keren. Dari ketiganya nih ya, teman-teman ENSA, saya tuh nangkap bahwa untuk memelihara lingkungan itu adalah sebuah perilaku, sebuah tindakan. Tetapi sebuah tindakan harus dilengkapi dengan mindset. Nah, mindset yang baik ya, mindset yang benar tentang lingkungan. Karena itu ketiga kepala sekolah yang keren ini mulainya dari ngubah mindset dulu, diedukasi dulu murid-muridnya yang cakep dan cantik di sekolahnya masing-masing. Habis itu dibudayakan, dibiasakan gitu ya. Keren banget. Iya, makasih. Aduh, banyak spesialis ya, banyak belajar dan kesempatan bareng ya. Iya. Angka loh Bu, ini bisa bersama-sama. Nggak tahu mimpi apa ya, gitu, bisa didatengin ya. Keren, bener, makasih syukurlah kita mendapatkan ilmu dari Balikpapan, dari SMA 2, SMA 9 ya. Saling sharing kayak gini, bukan hanya untuk kita aja, karena ini live, jadi semuanya bisa dengerin, bisa dengerin belajar dari apa yang kami bertiga sampaikan. Iya. Nah, demikian tadi sahabat ENSA, obrolan kita seputaran gimana sih rencana aksi gerakan-gerakan yang dibangun untuk memelihara bumi ini, terutama sekali kalau di lingkup sekolah kita menuju sekolah adiwiyata mandiri. Nah, sebagai closing, boleh dong Ibu dan Bapak menyampaikan mungkin pesan-kesannya selama berada di Semansa. Kalau Bu Samaria nanti nyampeinnya titip pesan apa gitu ya. Kalau Ibu dan Bapak berdua boleh sampaikan apa sih kesannya datang ke Semansa? Mulai dari Ibu, silakan. Terima kasih. Masuk halaman depan kesannya adalah cantik seperti Bapak Ibu gurunya dan siswa-siswa. Luar biasa. Berkesan banget ya. Itu karena didesain oleh kepala sekolah yang hebat, Bu. Saya ingin foto. Ingin foto ya. Nanti kita berfoto ya, Bu. Kalau Bapak apa kesannya? Kalau kesan saya begitu masuk itu adem. Aduh. Manyes itu loh. Ada sesuatu gitu, yang masuk ke sini. Dari udaranya, dari suasananya. Dan ini kalau bisa saya tiru. Oh iya, benar-benar. Emang benar Pak, vibes itu nggak bisa ditipu ya. Iya. Jadi setiap sekolah itu punya vibes-nya Iya, masing-masing. betul. Nah, Bapak dapat vibes-nya nih ceritanya. Iya, itu. Keren. Tapi perlu diketahui, tadi pagi habis subuh sudah ke sini loh. Oh, sudah ke sini. Sudah sampai gerbang. ya. Iya, mau masuk nggak enak ini. Oh, gitu. Pengen masuk, rasanya pengen masuk aja melihat dari depan itu sudah. Oh, gitu. Rasanya pengen masuk terus. Sudah ini, pengen gitu. masuk Iya. terus. Wah, seneng Makanya, banget. iya. Keren vibes-nya. Pasti setiap vibes kolektif vibes Iya. yang ada di Semansa dibangun oleh kolektif Betul. vibes kecil Iya. yang ada di setiap individunya Betul, yang betul. tentunya bahagia kalau guru-guru dan muridnya bahagia. Ibu sampaikan titipkan pesan apa ke kepala sekolah berdua? Iya, ini adik Silakan. sama kakak saya ya berarti ya. Iya. Ya, pesannya enggak banyak sih dari kunjungan ini. Jika adik dan kakakku berdua nih ada yang berkesan gitu ya, maka terapkan. Kalau tidak berkesan, tinggalkan dicecer di jalan sepanjang Bentar Balikpapan. Iya, jadi kita sama-sama ayo bertiga sama-sama mencintai lingkungan menuju adiwiyata mandiri. Amin. Amin. Bertiga sukses, Amin. tapi bukan semata-mata untuk adiwiyata mandiri Iya. gitu, tapi budaya di Budaya. sekolah kita untuk Itu yang cinta. penting. Jadi menjadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Amin. Itu yang penting. Benar. Titip pesan begitu katanya ke Pak Ibu. Siap. Baiklah, sahabat ENSA, demikian podcast dan obrol-obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.
Ya, demikian tadi sahabat Ensa obrolan kita dengan 3 kepala sekolah hebat ini, dan kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi terkait rencana aksi, program unggulan dan juga harapan-harapannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Mari kita mengucapkan jargon lagi. Oke. Semansa Podcast. Study now, be proud.